Beberapa istilah yang perlu Bapak Ibu pahami di dalam kurikulum Merdeka antara lain, pertama, capaian pembelajaran yang sering disingkat dengan CP. Nah, Bapak Ibu perlu pahami, kalau di kurikulum 313, Bapak Ibu mengenal istilah KI dan KD. Maka di kurikulum Merdeka ini, Bapak Ibu akan diperkenalkan dengan istilah CP atau capaian pembelajaran. Apa itu capaian pembelajaran? Capaian pembelajaran adalah kumpulan kompetensi yang diharapkan siswa dapat menguasainya setelah mengikuti proses pembelajaran di dalam fasenya. Jadi kumpulan kompetensi ya. Sebenarnya sama dengan KD. KD juga kumpulan kompetensi. Nah, apa yang membedakan capaian pembelajaran dengan KD? Kalau KD, Bapak Ibu, di kurikulum K13, KD itu diberikan sesuai dengan tingkatan. Ya, tingkatan kelas. KD kelas 1, KD kelas 2, dan seterusnya. Nah, bedanya dengan capaian pembelajaran ini adalah kompetensi yang diberikan kepada siswa sesuai dengan fasenya. Ya, fase pertumbuhan siswa kita. Nah, ada beberapa fase ya yang sudah dibagi oleh pemerintah. Di sini fase pondasi ya prasekolah, taman kanak-kanak. Kemudian fase A kelas 1 dan 2 sekolah dasar. Kemudian fase B kelas 3 dan 4 sekolah dasar. Kemudian fase C kelas 5 dan 6 sekolah dasar. Kemudian fase D kelas 7, 8 dan 9 ya SMP. Kemudian fase E kelas 10 SMA, SMK atau MA, dan fase F kelas 11 dan 12 tingkat SMA. Nah, jadi KD-KD atau capaian pembelajaran yang diberikan kepada siswa ini berdasarkan fasenya. Jadi bukan tingkatan kelas, tapi berdasarkan fase. Ini perbedaan antara capaian pembelajaran dan KD. Pada prinsipnya, substansinya sebenarnya sama. KD itu ya kompetensi dasar ya, kumpulan-kumpulan kompetensi dasar yang diberikan di tiap tingkatan kelas. Capaian pembelajaran juga sama, ya kumpulan kompetensi yang diberikan kepada siswa sesuai dengan fasenya. Jadi yang membedakan itu per kelas dan fase. Nah, kalau fase di sini misalnya A, fase A itu kelas 1 dan 2. Jadi waktunya cukup panjang ya, lebih fleksibel. 2 tahun misalnya fase A. Sehingga capaian pembelajaran yang ada di dalam fase A pada mata pelajaran tertentu itu Bapak Ibu jangka waktunya 2 tahun. Jadi lebih fleksibel Bapak Ibu dalam mengolah ya, menyampaikan kompetensi-kompetensi itu kepada siswa, tidak dibatasi dengan kelas seperti di kurikulum K13. Nah, capaian pembelajaran ini dirumuskan oleh pusat. Ya. Jadi Bapak Ibu guru cukup menerjemahkannya ya. Jadi nggak perlu membuat CP-nya, cukup menerjemahkan CP itu ke dalam nanti tujuan pembelajaran dan alur pembelajaran. Nah, ini contoh CP PAI SD ya, fase A. Terdiri dari ini ada elemen-elemen ya, diantaranya elemen Al-Quran, Al-Quran hadis, akidah, kemudian akhlak. Nah, contoh redaksi capaian pembelajaran ini, misalnya pada aspek Al-Quran dan hadis, capaian pembelajarannya pendidikan agama Islam dan budi pekerti, menekankan kemampuan mengenal huruf hijaiyah dan harokatnya, huruf hijaiyah bersambung, dan kemampuan membaca surah-surah pendek Al-Quran dengan baik. Nah, jadi dalam capaian pembelajaran pada elemen Al-Quran hadis ini, Bapak Ibu, ini diberikan kepada siswa pada fase A, kelas 1 dan kelas 2 SD. Ya, jadi selama 2 tahun capaian pembelajaran ini diberikan kepada mereka.
Kemudian ini contoh CP TIK SD fase A. Misalnya kita baca saja misalnya elemen TIK-nya. Bunyi CV-nya pada akhir fase A, peserta didik mampu mengidentifikasi perangkat TIK di antara perangkat lainnya dan kehadiran komputer atau komponennya dalam perangkat sehari-hari menggunakan perangkat TIK yang sudah dikonfigurasi sesuai konteks dan usianya untuk berkomunikasi, belajar, menggambar, dan berkarya kreatif serta menerapkan praktek baik yang memperhatikan aspek kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan. Jadi ini capaian pembelajarannya diberikan selama 2 tahun ya, fase A, kelas 1 dan kelas 2. Jadi itu perbedaannya dengan KD. Kalau KD-nya diberikan per tingkatan kelas, maka capaian pembelajaran ini diberikan setiap fase. Ya, seperti tadi fase-fasenya yang telah saya sebutkan. Lalu berikutnya Bapak Ibu akan dikenalkan dengan istilah alur tujuan pembelajaran atau ATP. Ya, kalau di kurikulum K13, Bapak Ibu ya pasti mengenal istilah silabus. Ya. Nah, istilah silabus. Nah, kurikulum Merdeka sekarang Bapak Ibu tidak akan mengenal lagi silabus, tetapi Bapak Ibu akan mengenal alur tujuan pembelajaran atau yang sering disingkat dengan ATP. Nah, apa itu ATP? Nah, ATP itu ya dokumen lah ya, dokumen yang berisi tentang rangkaian kompetensi atau rangkaian tahapan pembelajaran yang disusun secara sistematis mulai dari fase awal sampai akhir yang dapat dijadikan pedoman dan rujukan bagi guru dalam mempermudah terlaksananya kegiatan belajar mengajar. Jadi ini semacam dokumen kayak silabus ya. Ya merupakan tahapan-tahapan pembelajaran. Jadi Bapak Ibu nanti kan merumuskan tujuan pembelajaran, lalu tujuan pembelajaran itu akan diurut ya, diurut sesuai dengan tingkat kesulitannya dari yang mudah ke sulit, dari yang sederhana ke kompleks, dari yang mudah ke sulit, ya itu alurnya ya, alurnya. Sehingga sistematis di dalam proses pembelajaran maupun pencapaian tujuan pembelajaran itu sendiri. Nah, ini format, tapi tidak baku Bapak Ibu ya. Ini format ATP itu sendiri. Ya, terdiri dari ini elemen, kemudian alur capaian pembelajarannya, kemudian ada tujuan pembelajarannya, ada pekan, ya JP-nya berapa dalam satu pekan itu, kemudian ada kata atau frase kunci, lalu dikaitkan dengan profil pelajar Pancasila, kemudian glosarium. Ya, ini mungkin isinya yang berbeda dengan silabus ya. Kalau silabus biasanya ada indikatornya, ada evaluasinya, ya, dan lain sebagainya. Ya, fungsinya sama ya sebagai rujukan nanti Bapak Ibu untuk menyusun modul ajar. Lalu istilah berikut yang perlu Bapak Ibu pahami juga, di kurikulum Merdeka Bapak Ibu akan mengenal modul ajar. Nah, modul ajar ini tentu bukan modul yang selama ini seperti yang kita pahami. Ya, modul di sini adalah rencana pembelajaran Bapak Ibu. Ya, kalau di K13 itu istilahnya disebut dengan RPP, maka di kurikulum Merdeka ini disebut dengan modul ajar. Jadi modul ajar itu tidak lebih adalah sekumpulan rencana ya. Rencana pembelajaran yang terdiri dari beberapa komponen. Ya, komponen pertama misalnya informasi umum ya terdiri dari identitas penulis, kompetensi awal,
profil pelajar Pancasila, kemudian sarana dan prasarana, target peserta didik, model pembelajaran yang digunakan. Nah, ini komponen informasi umum. Lalu ya komponen intinya itu ada tujuan pembelajaran, ada asesmennya, kemudian pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, kegiatan pembelajaran, kemudian refleksi peserta didik dan pendidik. Lalu di bagian akhir ada lampiran. Lampirannya berupa lembar kerja peserta, kemudian pengayaan dan remedial, bahan bacaan, baik pendidik maupun peserta didik, kemudian glosarium dan daftar pustaka. Nah, jadi kalau Bapak Ibu bandingkan dengan RPP, ya tentu modul ajar ini ya perencanaan yang sangat lengkap ya, yang sangat ideal sekali ya. Ya, kalau di RPP mungkin ada bagian-bagian yang mungkin tidak ada di dalam komponen modul ajar ini. Tapi fungsinya sama, ya. Modul ajar ini pengganti istilah RPP. Lalu berikutnya Bapak Ibu, ya di kurikulum Merdeka Bapak Ibu akan mengenal istilah PPP ya, 3P ya, profil pelajar Pancasila. Nah, kalau di kurikulum K13 ya Bapak Ibu mengenal istilah ya PPK ya. Ya apa? Penguatan pendidikan karakter. Nah, di kurikulum Merdeka ini istilahnya profil pelajar Pancasila. Ya, sebenarnya mirip-mirip ya, sebenarnya sama lah ya, substansinya atau kontennya sama. Adalah nilai-nilai karakter ya. Ya, yang mencerminkan individu atau sebagai bangsa Indonesia. Nah, karena filosofi negara kita filosofi Pancasila, maka ya mau nggak mau ya harus dikaitkan dengan Pancasila agar lebih akrab dan lebih membumi lah Pancasila itu di dalam diri pelajar. Nah, ada beberapa nilai ya di dalam profil pelajar Pancasila itu. Ya, antara lain beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, ya. Kemudian ada nilai kreatif, gotong royong, lalu berkebinekaan global, kemudian bernalar kritis dan mandiri ya. Itu nilai-nilai umumnya ya. Nilai-nilai umumnya seperti itu. Nanti mungkin lebih dirinci, bisa dirinci lagi indikator-indikator dari masing-masing nilai. Nah, itu profil pelajar Pancasila. Lalu berikutnya Bapak Ibu. Nah, ada istilah KOSP. Ya. Apa itu KOSP? KOSP itu kurikulum operasional satuan pendidikan. Kalau di K13 kita mengenal istilah KTSP. Nah, jadi di kurikulum Merdeka ini Bapak Ibu mengenal istilah KOSP. Isinya sama ya, fungsinya juga sama. Lalu berikutnya ya, istilah yang Bapak Ibu perlu pahami di dalam kurikulum Merdeka ada yang disebut dengan teaching at right level, mengajar tepat atau sesuai dengan tingkatan ya, tingkatan kemampuan siswa. Nah, ini mungkin yang menjadi khas ya, menjadi khas dari kurikulum Merdeka itu sendiri. Kalau Bapak Ibu di K13, Bapak Ibu kan memulai mengajarnya itu, start mengajarnya itu, start materinya itu pasti panduannya adalah KD. Ya, kalau misalnya mengajar di kelas 3, KD-nya tentang pembagian misalnya ya. Nah, pembagian di dalam mata pelajaran matematika, KD-nya itu mau nggak mau Bapak Ibu ya memulai dari pembagian sesuai dengan KD itu sendiri. Nah, tapi di kurikulum Merdeka ini ya dengan istilah teaching at the right level ini Bapak Ibu akan mengajar sesuai dengan kemampuan awal siswanya. Kalau di kelas 3 itu Bapak Ibu artinya di fase B ya, siswanya belum bisa berhitung, maka start mengajarnya itu ya bukan pembagian ya, tetapi belajar berhitung dulu atau belajar menjumlahkan dulu sebelum masuk ke materi tentang pembagian.
Nah, jadi start mengajarnya itu kalau di kurikulum K13 mengajar berdasarkan atau sesuai dengan KADI, tapi di kurikulum Merdeka ini ya disesuaikan dengan tingkat ya pengetahuan atau pemahaman yang telah dimiliki oleh siswa itu. Nah, itu Bapak Ibu beberapa istilah yang Bapak Ibu harus pahami, harus kenali ya, agar Bapak Ibu lebih familiar ya tentang istilah-istilah di kurikulum Merdeka ini.